Pendidikan Matematika Universitas 11 April Sumedang. Kepada Ibu Dr. Lia Yuliawati MSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mari kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur ya kehadirat Ilahi Robbi. Kemudian kita juga selalu panjatkan selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup dan bisa bersama-sama mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan yang sudah tersusun oleh salah satunya oleh panitia dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada seluruh peserta Lomba Ranking 1 Matematika. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pembimbing ya, terutama di sini guru pembimbing yang serta akan selalu membimbing siswanya dalam mengikuti kegiatan Lomba Ranking 1 Matematika ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh dosen pendidikan matematika yang sudah berkenan hadir pada kegiatan technical meeting pada hari ini, yaitu terutama kepada Ibu Wakil Dekan 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNSAP ya, yang sudah meluangkan waktunya di hari liburnya untuk bisa hadir pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan selamat datang ya seluruh adik-adik siswa SMA, SMK, MA. Ada MAK tidak ya? Saya lihat sepertinya tidak ada ya, adanya MA. Selamat datang di technical meeting Lomba Ranking 1 Matematika se-Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UNSAP. Di mana pada hari ini saya akan memperkenalkan diri tentunya ya, nama saya adalah Lia Yuliawati. Saat ini saya sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Matematika yang merasa sangat senang sekali karena bisa bertatap muka dalam keadaan yang alhamdulillah sehat ya semuanya ya yang ikut technical meeting hari ini. Saya lihat di sini segar-segar nih wajahnya, entah karena mungkin pagi sudah mandi atau karena saking semangatnya. Saya sudah hampir beberapa lama ini tidak mengikuti kegiatan perlombaan, jadi sangat semangat sekali gitu ya. Jadi terlihat wajahnya di sini cerah ya. Mudah-mudahan terus berlanjut sampai kegiatan nanti yang akan diselenggarakan kurang lebih dalam kurun waktu 1 minggu yang akan datang. Nah, pada lomba ranking 1 kali ini, saya mungkin akan pada technical meeting kali ini, saya ingin memberikan dulu histori dari lomba ranking 1 matematika ini tuh sejak kapan sih diadakannya ya. Nah, lomba ranking 1 matematika ini tuh baru diselenggarakan selama 3 kali. Jadi tahun ini adalah tahun keempat ya. Dimana biasanya kegiatan ini diselenggarakan hanya berselang 1 tahun. Namun kebetulan gitu ya, karena di tahun terakhir yang kita selenggarakan itu adalah di tahun 2020. Nah, di tahun 2021 ini ingin nih diselenggarakan, tapi kita tahu sendiri bahwa ternyata pandemi belum berakhir ya, jadi harus ditunda dulu kegiatannya di tahun 2021 ini sehingga baru diselenggarakan kembali di tahun 2022. Nah, mengingat pesertanya, kalau dulu waktu pertama kali diselenggarakan nih kegiatan Lomba Ranking 1 ini banyak pesertanya. Kita membuka sampai 150 peserta. Karena pada saat itu kondisinya masih bisa diselenggarakan secara luring ya, dan waktu itu memang minatnya itu sangat besar sekali. Alhamdulillah waktu itu yang menjadi pemenang dari SMK ya seingat saya, dan jadi jangan berkecil hati yang dari SMK bahwa kegiatan Lomba Ranking 1 ini untuk tingkat SMA, SMK, MA, dan MAK, di mana tentunya mempunyai tingkat persaingan yang sama ya, jadi tidak ada istilahnya bahwa nanti akan lebih sulit untuk yang dari SMA atau dari MA misalnya, seperti itu.
Nah, kebetulan pada saat ini saya dengar dari panitia bahwa alhamdulillah walaupun masih masa pandemi dan dengan berbagai upaya dan usaha dari panitia supaya bisa diselenggarakan kegiatan ini secara luring ya. Di sini kita bekerja secara ekstra nih supaya bisa menyelenggarakan kegiatan ini secara luring. Ternyata minat peserta juga tinggi. Jadi ada 117 peserta yang saya dengar sudah mendaftarkan sampai saat hari ini, dan alhamdulillah, berarti semangat kalian untuk mengikuti perlombaan itu tetap tinggi, dan insya Allah dengan usaha dan upaya semaksimal mungkin, di mana nanti pada saat kegiatan diselenggarakan, insya Allah pasti kalau sudah berusaha akan ada hasil gitu ya. Nah, pada lomba ranking 1 ini, jadi ada temanya nih, yaitu menumbuhkan pola pikir logis dan sistematis, serta mengembangkan literasi numerasi dengan kompetisi. Ya tentunya kompetisi dimaksud adalah kompetisi lomba ranking 1 matematika ini. Ya diharapkan dengan adanya kegiatan perlombaan ini, jadi pola pikir yang ada di dalam diri kalian sebagai peserta dari lomba ranking 1 ini terbentuklah pola pikir yang logis yang tentunya sistematis. Mengingat di sini lomba ranking 1-nya lomba ranking 1 matematika ya. Nah, kemudian di sini juga ada dengan mengembangkan literasi. Jadi literasi numerasi di mana soal-soal nanti yang akan dikeluarkan ya berarti ada konsep literasi numerasinya. Nah, itu sebagai kata kuncinya ya untuk kegiatan perlombaan dari lomba ranking 1 matematika ini. Nah, oleh karena itu tetap semangat, selalu berusaha ya. Masih ada kesempatan untuk yang masih ingin buka-buka lagi materinya, nanti akan dipaparkan nih seperti apa contoh soalnya dan seperti apa sih teknis dari lomba ranking 1 ini oleh panitia. Nah, mungkin itu sambutan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk panitia tetap semangat ya, kita berjuang nih ekstra untuk tetap menyelenggarakan kegiatan ini sesuai dengan agenda. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Lia Yuliawati MSI atas sambutannya. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, saya akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Setiap sekolah yang saya panggil dapat mengaktifkan suara dan berkata hadir. Yang pertama, SMAN 2 Sumedang, hadir? Iya kan, mau diangkat. Hadir. Hadir, Kak. SMAN 2 Sumedang, Hadir, Kak. SMAN 1 Cimalaka, Hadir. Halo. Hadir. SMKS PGRI Situraja, hadir? SMKS PGRI Situraja, sekali lagi, SMKS PGRI Situraja hadir? Baik, sepertinya belum ada. SMAN 3 Sumedang, Hadir. Hadir. SMAN Tomo, Hadir. Hadir. MA Mathalunajah, Hadir. Hadir, Kak. Hadir, Kak. MAN 1 Sumedang, MAN 1 Sumedang, Hadir. Hadir. SMAN Dharma Raja, SMAN Hadir, Dharma Kak. Raja. Terima kasih. MA Salam, Hadir, Kak. Hadir. SMK Informatika Sumedang, Hadir. Hadir. MA Al-Falahiyah, Hadir. Hadir.
SMK PGRI 2 Sumedang. SMK PGRI 2 Sumedang. Hadir. MA Ma'arif. MA Ma'arif. Sekali lagi, MA Ma'arif. SMK Multiguna Raja. Hadir. SMA N Cimanggung. Hadir, Kak. SMK Yadika Tanjung Sari. Hadir. SMA N Situraja. Hadir. SMK Pasundan. Hadir, Kak. Saya ulangi. SMK SPGRI Situraja. Pak Arif, Dir. Baik, terima kasih. Saya juga mengingatkan bagi sekolah yang belum mengisi Google Form agar segera diisi. Baiklah, untuk menambah semangat pada kegiatan Lomba Ranking 1 Matematika tahun 2022, kami mempunyai jargon yang kalimatnya berani beraksi dalam kompetisi. Yang mana ketika saya bilang Lomba Ranking 1 Matematika tahun 2002, rekan-rekan menjawab berani beraksi dengan tangan dikepal penuh semangat, kemudian dalam kompetisi tangan hormat namun 2 jari. Seperti ini. Lomba Ranking 1 Matematika tahun 2022 berani beraksi dalam kompetisi. Bisa diikuti? Bisa dipahami? Bisa. Nah, baik. Kita coba ya. Suaranya bisa diaktifkan. Lomba Ranking 1 Matematika tahun 2022 Berani. Aksi dalam kompetisi. sekali lagi yang semangat. Lomba Ranking 1 Matematika tahun 2022 berani Aksi dalam kompetisi. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan petunjuk teknis lomba yang akan dipaparkan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Saudara Ahmad Fauji, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan mengenai Lomba Ranking 1 Matematika tingkat SMA, MA, SMK, MAK se-Jawa Barat tahun 2022 yang mengusung tema menumbuhkan pola pikir logis dan sistematis serta mengembangkan literasi numerasi dengan kompetisi. Lanjut slide berikutnya. Sebelumnya kita harus tahu dulu, apa itu Lomba Ranking 1 Matematika? Lomba Ranking 1 Matematika atau kita singkat LR1M merupakan program kerja tahunan Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas 11 April Sumedang. Perlombaan ini pertama kali diselenggarakan pada bulan November tahun 2017
yang diikuti oleh 150 orang peserta dan dimenangkan oleh salah satu perwakilan dari SMK Ma'arif 2 Sumedang. Pada kedua kalinya, lomba ini diselenggarakan pada bulan Februari 2019 dengan jumlah peserta yang dibatasi hanya untuk 110 orang dan dimenangkan oleh salah satu siswa perwakilan dari SMK Negeri 2 Sumedang. Untuk ketiga kalinya, perlombaan ini telah diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2020 di Aula Haji Endang Sukandar, Universitas 11 April Sumedang, yang diikuti oleh 121 orang peserta dan dimenangkan oleh salah satu siswa perwakilan dari SMA Negeri Cimanggu. Kemudian kita akan menuju ke ketentuan peserta. Ketentuan peserta yang pertama, peserta lomba adalah siswa-siswi SMA, MA, SMK, MAK se-Jawa Barat, baik negeri maupun swasta yang terdaftar dan sah. 2. Peserta yang dikatakan sah adalah A. Peserta bersifat individu, tercatat sebagai siswa atau tercatat sebagai siswa atau siswi aktif SMA, MA, SMK, MAK di wilayah Jawa Barat. B. Telah menyelesaikan administrasi dan terdaftar pada panitia. C. Seluruh peserta wajib mengumpulkan fotokopi kartu pelajar 1 lembar pada saat pendaftaran. 3. Peserta lomba adalah siswa-siswi SMA, MA, SMK, atau MAK yang sudah melakukan vaksinasi minimal sebanyak 2 kali dan melampirkan sertifikat vaksinasi. 4. Setiap sekolah dapat mengirimkan perwakilannya lebih dari 1 siswa atau siswi. 5. Peserta menggunakan seragam identitas sekolah. 6. Setiap peserta tidak diperkenankan membawa catatan dan alat hitung atau kalkulator dalam bentuk apapun. Hanya diperkenankan membawa alat tulis seperti spidol warna hitam berukuran sedang atau besar yang tintanya dapat dihapus, serta membawa penghapus tinta. 7. Pada saat hari pelaksanaan lomba atau pada saat daftar ulang, peserta diwajibkan membawa pas foto ukuran 3 x 4 cm. 8. Untuk tempat pelaksanaan, kita ada perubahan yang sebelumnya dari Aula Haji Endang Sukandar di Puncak Sumedang, sekarang di Aula Tampomas Gedung IPP Kabupaten Sumedang. Kita selanjutnya akan menuju ke materi Lomba Ranking 1 Matematika 2020. Materi lomba ini berdasarkan kurikulum 2013, yaitu materi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, yang terdiri dari 1. Sistem persamaan linear 2 dan 3 variabel, 2. Barisan dan deret, 3. Matriks, 4. Eksponen, 5. Sistem pertidaksamaan linear 2 dan 3 variabel, 6. Bangun ruang, 7. Relasi dan fungsi, 8. Statistika, 9. Aturan perkalian dan penjumlahan, 10. Permutasi dan kombinasi, 11. Peluang, 12. Trigonometri, 13 limit, 14 turunan, dan yang terakhir integral. Pendaftaran lomba dimulai pada tanggal 20 Januari sampai 27 Februari 2022. Setiap perlombaan terdiri dari 4 babak. Babak pertama yaitu babak ulangan harian, babak kedua
babak ulangan tengah semester, babak ketiga, babak ulangan akhir semester, babak keempat, babak ujian nasional, dan babak tambahan, yaitu babak yang akan dilakukan apabila terdapat nilai yang sama pada peserta di babak ujian nasional. Jumlah seluruh peserta maksimal adalah 120 orang peserta. Apabila ada peserta yang mengundurkan diri pada waktu sebelum atau saat bertanding, maka peserta tersebut dinyatakan gugur dan tidak ada pengembalian uang pendaftaran. Peserta yang telah mendaftar tidak dapat digantikan oleh peserta lain yang namanya tidak terdaftar dalam alasan apapun, kecuali pergantian peserta dilakukan sebelum H-3 pelaksanaan lomba. Pendaftaran ulang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, pukul 7 sampai dengan 8 sebelum perlombaan dimulai. Peserta akan mendapatkan name tag atau tanda peserta. Kemudian, pemenang terdiri dari juara 1, juara 2, juara 3, dan juara harapan. Soal bersifat penalaran dan literasi numerasi dalam mata pelajaran matematika. Kemudian kita masuk ke ketentuan pengerjaan soal. Ketentuan pengerjaan soal, yang pertama, waktu yang disediakan untuk menjawab setiap soal adalah 2 menit dalam setiap babak, kecuali pada babak ujian nasional, yaitu 1 menit lebih 30 detik. Yang kedua, semua peserta akan diberikan soal berbentuk pilihan ganda, sebanyak 5 soal. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti instruksi pembaca soal. Yang keempat, jawaban ditulis dengan spidol pada papan jawaban yang telah disediakan oleh panitia dan penulisan jawaban harus jelas atau dapat dibaca. Yang kelima, dilarang meminta atau menerima jawaban dalam bentuk apapun dari peserta lain. Yang keenam, peserta harus meletakkan papan jawaban secara terbalik setelah waktu pengerjaan habis. Semua peserta tidak boleh mengganti jawaban yang telah diulangi kembali. Yang keenam, peserta harus meletakkan papan jawaban secara terbalik setelah waktu pengerjaan habis. Semua peserta tidak boleh mengganti jawaban yang telah tertulis di papan jawaban. Yang ketujuh, ketika pembaca soal berkata, "Angkat papannya sekarang," maka peserta harus mengangkat papan jawaban di atas kepala. Yang kedelapan, dilarang menghapus jawaban sebelum diperintahkan oleh pembaca soal. Yang kesembilan, jika tidak ada satupun peserta yang menjawab benar, maka pertanyaan yang diajukan dianggap tidak sah. Yang kesepuluh, peserta pelanggar regulasi akan langsung didiskualifikasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa lomba ranking 1 matematika terdiri dari 4 babak, yaitu babak ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian nasional. Pada babak ulangan harian, materi yang dilombakan adalah materi matematika yang terdiri dari eksponen, sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV, pertidaksamaan linear 2 variabel, relasi dan fungsi, serta bangun ruang. Peserta dengan jawaban benar minimal 2 soal pada babak ulangan harian berhak melanjutkan permainan ke babak ulangan tengah semester. Peserta dengan jawaban salah lebih dari 3 soal harus mengakhiri permainan dan meninggalkan arena permainan. Untuk ulangan tengah semester, materi yang dilombakan adalah terdiri dari barisan dan deret, matriks, aturan perkalian dan penjumlahan, peluang, kombinasi, dan permutasi. Banyak peserta yang mengikuti ulangan tengah semester adalah peserta terbaik dari ulangan harian. Peserta dengan jawaban benar minimal 2 soal pada ulangan tengah semester berhak melanjutkan permainan ke babak ulangan akhir semester. Sementara itu, peserta dengan jawaban salah lebih dari 3 soal
harus mengakhiri permainan dan meninggalkan arena permainan. Kemudian untuk pada babak ulangan akhir semester, materi yang dilombakan adalah terdiri dari limit, turunan, integral, sistem persamaan dan pertidaksamaan linear 3 variabel, dan trigonometri. Banyak peserta adalah peserta terbaik dari ulangan tengah semester. Sebelum soal dibacakan, pada babak ulangan akhir semester, peserta akan diberikan pilihan bantuan, yaitu opsi yang dapat dipilih peserta ada 2. Yang pertama adalah pilihan bantuan 50-50. Pilihan bantuan 50-50 adalah pilihan bantuan yang dapat memberikan keuntungan bagi peserta untuk berpeluang menjawab dengan benar sebesar 50%. Pilihan bantuan ini diberikan dengan menghilangkan 2 opsi jawaban yang dinilai salah, sehingga menyisakan 2 opsi jawaban yang dapat dipilih peserta. Yang kedua adalah pilihan bantuan clue. Clue adalah pilihan bantuan di mana peserta akan diberikan suatu petunjuk untuk membantu menjawab soal yang diberikan. Petunjuk tersebut dapat berupa tambahan keterangan pada soal, rumus, atau petunjuk pengerjaan. Kemudian, setiap peserta mempunyai kesempatan untuk menggunakan atau tidak pilihan bantuan yang disediakan oleh panitia. Setiap peserta hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk menggunakan pilihan bantuan pada soal keberapapun yang mereka pilih. Peserta yang jawabannya benar minimal 3 soal berhak melanjutkan permainan ke babak ujian nasional. Jika jawabannya salah lebih dari 2 soal, peserta harus mengakhiri permainan dan meninggalkan arena permainan. Untuk di babak ujian nasional, materi yang dilombakan adalah materi permutasi, kombinasi, peluang, statistika, dan trigonometri. Banyak peserta yang mengikuti babak ujian nasional adalah peserta terbaik dari babak ulangan akhir semester. Waktu yang disediakan untuk menjawab setiap soal pada babak ini adalah 1 menit 30 detik. Peserta yang menjawab dengan benar akan diberikan poin 100, dan jika menjawab salah akan diberi poin 0. Kemudian kita lanjutkan ke babak tambahan. Babak tambahan ini akan dilaksanakan apabila terjadi nilai yang sama pada peserta di babak ujian nasional. Babak tambahan akan terus diberikan sampai dengan 5 soal. Apabila masih belum ditemukan juara, maka akan dilihat dari akumulasi nilai pada babak-babak sebelumnya. Kemudian kita menuju ke ketentuan lomba media sosial. Untuk lomba media sosial, ketentuannya terdiri dari 1. Peserta diharuskan mempublish kegiatan lomba ranking 1 matematika dalam bentuk Twibbon yang sudah disediakan panitia. Yang kedua, peserta dapat memulai mengupload Twibbon dari mulai mendaftar sampai H-2 pelaksanaan lomba ranking 1 matematika. Yang ketiga, peserta mendapatkan Twibbon pada link pendaftaran lomba ranking 1 matematika yang tertera pada layar berikut ini. Yang keempat, peserta diharuskan memfollow akun Instagram @himapenmat serta mengupload Twibbon di Instagram dengan menghashtag Instagram himapenmat dan BEM FKIP Unsap serta tag 3 akun temanmu. Caption harus merupakan hasil kreativitas sendiri. Kemudian, caption yang paling menarik akan mendapatkan hadiah berupa sertifikat dan uang tunai. Untuk penilaian lomba media sosial, diambil dari
Yang pertama adalah keterkaitan caption dengan tema lomba ranking 1 matematika. Yang kedua, originalitas karya. Yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik dan benar. Dan yang terakhir, sesuai dengan ketentuan perlombaan yang telah disebutkan. Kemudian ini ada beberapa keterangan yang diperlukan dan diketahui oleh peserta dan pembimbing. Yang pertama, untuk penghargaan, kejuaraan lomba terdiri dari juara 1. Juara 1 akan mendapatkan piala tetap dan sertifikat, serta mendapatkan merchandise dan uang pembinaan sebesar Rp1.500.000. Untuk juara 2 akan mendapatkan piala tetap dan sertifikat, serta mendapatkan merchandise dan uang pembinaan sebesar Rp1 juta. Untuk juara 3, piala tetap dan sertifikat, serta mendapatkan merchandise dan uang pembinaan sebesar Rp600.000. Untuk juara harapan, akan mendapatkan piala tetap dan sertifikat, serta mendapatkan merchandise dan uang pembinaan sebesar Rp150.000. Sementara itu, untuk juara media sosial akan mendapatkan sertifikat serta uang pembinaan dan merchandise untuk juara media sosial akan mendapatkan sertifikat serta uang pembinaan dan merchandise. Yang ketiga, setiap peserta mendapatkan sertifikat penghargaan sebagai peserta lomba ranking 1 matematika tingkat SMA, MA, SMK, MAK se-Jawa Barat. Untuk pemaparan ketentuan perlombaan dari saya dicukupkan sekian. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Fauji yang telah memaparkan teknis lomba. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Sesi ini terdiri atas 2 sesi, yang tiap sesinya terdiri dari 3 pertanyaan atau yang mau bertanya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa menyalakan fitur raise hand atau bisa menulis di kolom komentar. Sesi pertama kami buka. Ada yang ingin bertanya? Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya, bisa menyalakan fitur raise hand atau bisa menulis di kolom komentar. Untuk penanya pertama, ada dari Ibu Mimi Aminah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau pertanyaan ini sebetulnya tadi sudah disampaikan, tapi saya tidak sempat mendengar. Peserta boleh membawa rombongan supporter itu berapa banyak ya? Berhubung ini kan masa PPKM, nah berapa banyak setiap sekolah atau seorang peserta didampingi oleh temannya. Itu saja dulu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu. Mohon maaf, dijawab langsung aja. Dan akan dijawab oleh Ketua Pelaksana kepada Saudara Ahmad Fauji. Saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Terima kasih juga kepada Ibu Mimi Aminah yang telah memberikan pertanyaannya. Untuk supporter, kami tidak mengizinkan peserta dari tiap sekolah untuk membawa supporter ke tempat pelaksanaan. Juga untuk pembimbing pun, satu sekolah hanya satu pembimbing. Jadi yang ke tempat pelaksanaan itu peserta dari tiap sekolah beserta satu pembimbingnya masing-masing tiap sekolah. Terima kasih Ibu. Mungkin itu jawabannya. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Fauzi dan Ibu Mimi. Barangkali ingin bertanya lagi. Sekali lagi, barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Kepada Ibu Yustika Sarirena, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi kan soal materi setiap sesi ya, setiap babak dari ulangan harian, misalkan dari ada materi eksponen, terus apalagi gitu ya. Setiap babak itu materinya selalu berurutan seperti yang dipaparkan tadi, seperti misalkan nomor 1 eksponen, terus nomor 2 apa gitu, atau itu di sistem acak? Ya, cukup Baik, sekian Ibu. Terima kasih. pertanyaannya. Barangkali kami tampung dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, barangkali yang ingin bertanya untuk sesi pertama. Sekali lagi, masih tersedia satu slot lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik. Di sini sudah ada yang bertanya dari Lena. Kan di kolom komentar. Pertanyaannya, Kak, kalau misalnya perlombaan dimulai, boleh menulis soal kembali yang sedang dibacakan oleh panitia? Baik, barangkali kami tampung dulu. Untuk sesi tanya jawab, babak pertama, sudah ada 3 penanya, dan kami minta waktu untuk menjawab sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Boleh diulangi lagi pembawa acara yang pertama? Barangkali tadi dari Ibu Yustika Sarirena yang menanyakan tentang materinya berurutan atau tidak. Begitu, Ibu? Iya, Teh. Ya. Akan dijawab oleh Saudara Ahmad. Ya. Terima kasih. Untuk materi pada setiap babak kan sudah dijelaskan tadi ya, disebutkan materi-materi apa saja yang akan dilombakan pada setiap babak. Nah, untuk urutan
materi yang akan dilombakan, setiap soalnya kan ada 5. Jadi materinya itu acak, Ibu. Bisa saja materinya tidak sesuai urutan yang ada di penjelasan tadi. Jadi setiap babak itu diacak materinya. Oh ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, dari Lena, SMA Negeri Tomok. Yang pertanyaannya, kalau misalnya saat perlombaan dimulai, bolehkah menulis soal kembali yang sedang dibacakan oleh panitia? Untuk ini, kami harap setiap peserta itu memperhatikan dengan benar-benar soal yang dibacakan dan soal yang ditampilkan. Kalau misalnya peserta sanggup atau membutuhkan untuk menulis soalnya di papan jawaban, diperbolehkan. Cuman kita kan waktunya untuk setiap babak ditentukan ya. Yang babak ulangan harian dan ulangan tengah semester itu 2 menit. Ujian akhir semester 2 menit, sama ujian nasional 1 menit 30 detik. Jadi peserta harus menghitung waktu juga. Takutnya kalau peserta menulis soalnya dulu gitu, nanti untuk mengerjakannya jadi berkurang waktunya, jadi nggak terjawab juga gitu. Jadi peserta harus menyesuaikan aja. Soalnya udah ada di layar, jadi ada 3 layar ya, bisa dilihat mana aja yang terlihat jelas nanti. Jadi peserta diharapkan benar-benar melihat dan memperhatikan soal yang ditampilkan dan dibacakan. Terima kasih, mungkin itu untuk menjawab pertanyaan dari Lena. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Fauji. Barangkali untuk sesi pertama sudah kami tutup, dan sekarang kita sudah masuk ke sesi kedua. Dan di sini sudah ada dari SMAN Cimanggung yang ingin bertanya, barangkali Bapak, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama tadi kan sudah dijelaskan ya apa saja yang dibawa oleh siswa ya, mulai dari spidol ya, alat tulis termasuk spidol ya, karena menuliskan jawaban berarti pakai spidol sendiri-sendiri. Nah, terus bentuk yang disediakan panitia berarti kan whiteboard ya, bentuk whiteboard kecil atau gimana ya untuk menuliskan jawabannya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apakah termasuk penghapusnya juga gitu ya kan, untuk menghapus whiteboard itu disediakan oleh panitia. Nah, kemudian yang keduanya, tadi soalnya itu kan bentuknya penalaran ya, penalaran sama literasi. Nah, mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut sejauh mana penalarannya, apakah memang yang disebut biasanya kan penalaran itu langsung kalau di tipikal matematika satu langkah soal yang bisa dijawab dengan satu langkah, itu penalaran ya, 1 atau 2 langkah lah gitu ya. Jadi termasuk tipikal soal yang tidak perlu dikotret gitu ya. Apakah seperti itu atau bagaimana, kita perlu penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang kedua tentang soal literasi. Nah, soal literasi itu yang dimaksud di sini literasi seperti apa? Itu mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Barangkali kami tampung dulu ya Pak. Oh iya, maaf. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilahkan. Barangkali sudah ada penanya kedua dari sesi tanya jawab sesi kedua ini, dari Arya Maulana Ramadan. Setiap babak ada berapa soal?
Tersisa satu lagi. Barangkali masih ada yang ingin bertanya. Lagi. Masih ada yang ingin bertanya, satu orang lagi. Ya. Sekali lagi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, sepertinya sudah ada penanya ketiga dari Elika. Silakan. Sudah ada penanya ketiga, babak kedua. Kak, maaf, kan kita dikasih satu kali kesempatan. Maksudnya satu kali setiap babak atau hanya satu kali sudah dari Elika. Seperti itu ya Elika? Elika mengulang kembali pertanyaan, dinyalakan suaranya di pertanyaannya. Maaf, gimana Kak? Bisa diulang lagi pertanyaannya, diperjelas kembali. Jadi gini kan, dikasih satu kali kesempatan pilihan bantuan. Dari sini kan ada beberapa babak tuh. Nah, kita bisa pilihan bantuannya tuh di setiap babaknya hanya satu kali setiap babak, atau hanya satu kali sudah babak lainnya nggak bisa bertanya gitu. Seperti itu. Terima kasih Elika. Untuk sekarang, barangkali akan langsung dijawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi oleh Saudara Ahmad Fauzi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Untuk yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Pembimbing SMA Negeri Cimanggung. Yang pertama, pertanyaan mengenai papan untuk peserta, ya papan jawaban. Untuk papan, kita sediakan papannya itu ukuran seperti kertas A4 itu ukurannya. Untuk warnanya warna putih, jadi papan disediakan oleh panitia.
papannya ukuran A4. Untuk penghapus kami tidak menyediakan. Jadi peserta itu pas hari pelaksanaan membawa alat tulis berupa spidol warna hitam serta penghapusnya sekaligus. Itu juga sudah disebarkan melalui pamflet dan juga tata tertib. Jadi peserta mungkin bisa dilihat lagi di tata tertibnya bagaimana. Kemudian mengenai soal yang berbentuk literasi numerasi, sebelumnya nanti kita habis sesi ini akan ada simulasi soal. Jadi kita bisa melihat bagaimana contoh-contoh soal simulasi. Cuman untuk mungkin agar lebih jelasnya dari sekarang, untuk penjelasan mengenai cakupan penalaran dan literasi numerasinya akan disampaikan oleh Ibu Juri, Ibu Mimi Aminah. Dipersilakan. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Bapak dari SMA Negeri Cimanggung. Kalau Bapak tadi menanyakan apakah pertanyaan penalaran ini yang cirinya satu langkah gitu ya Pak ya, penyelesaiannya satu langkah gitu. Kebetulan saya oleh panitia nanti diminta menjadi juri dan saya melihat-lihat dulu, mempelajari dulu soal-soalnya. Tidak seperti itu Pak, tidak, maksudnya ada banyak soal yang tidak seperti itu, hanya cenderung ke soal-soal yang non rutin. Jadi bukan soal-soal yang prosedural yang hanya dimajukan bilangan-bilangan saja, kemudian di pengerjaannya hanya prosedural, ya maksudnya hanya melakukan perhitungan, tetapi lebih ke muncul literasi numerasinya, misalnya jadi dari situ, diberikan suatu situasi atau informasi, soal cerita lah, word problem ya. Jadi dari situ nanti kemampuan penalarannya di situ adalah menerjemahkan situasi tersebut, kemudian mencari solusinya. Nah dari sini soal-soal yang saya lihat yang disediakan oleh panitia dan sudah saya pelajari itu, jadi di sini kemampuan menerjemahkan situasi sehari-hari lah istilahnya ya ke dalam model matematik, kemudian melakukan perhitungan di situ, dipangkas misalnya baik bilangan maupun rumus yang digunakan yang tidak usah terlalu panjang memerlukan waktu lama untuk perhitungan, tapi lebih cenderung ke mampu tidak membuat model matematiknya, kemudian mencari solusinya. Seperti itu Pak, penjelasan dari penalaran matematis dan literasi numerasinya. Jadi lebih cenderung ke diberikan suatu situasi, siswa memahami situasi tersebut, memodelkannya ke dalam model matematik, kemudian melakukan perhitungan, di mana di dalam perhitungan ini kita tidak terlalu, dalam soal tersebut tidak terlalu dituntut untuk melakukan perhitungan yang panjang, yang angka-angkanya sulit, apalagi ini nanti tidak boleh membawa kalkulator ya, tidak boleh menggunakan kalkulator, jadi lebih cenderung ke kemampuan di situ memaknai situasi yang diberikan. Seperti itu Pak, yang bisa saya jelaskan. Baik, boleh ini sedikit lagi mungkin ya, bisa langsung ya panitia ya. Boleh lah. Yang pertama mungkin ya untuk pertanyaan lanjutannya. Kalau yang tadi whiteboard itu boleh nggak digunakan untuk kotretan istilahnya, terus dihapus lagi. Terus yang keduanya yang soal tadi literasi sama ya penalaran ya, itu tingkat berpikirnya apakah berdasarkan tema yang tadi ya, berarti mulai dari
kalau dalam istilah kita ya di level cara berpikirnya itu C1, C2, C3 atau ada 4, 5, 6 juga gitu. Kalau penalaran kan lebih ke inilah berpikir tingkat tinggi ya Bu ya. Nah, jadi saya kira udah 4, 5, 6 ya, dan itu termasuk kategori sulit ya untuk lomba live seperti ini yang satu soal itu disediakan waktu paling 2 menit atau 1,5 menit ya. Apakah seperti itu ya Bu ya? Tingkat berpikirnya apakah sebatas mengingat, memahami atau menerapkan, atau sudah ke level tinggi yang berpikirnya? Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Ya, walaupun memang penalaran di sini, tetapi soal-soal yang disiapkan tentu saja harus melihat waktu ya. Kalau yang berpikir tingkat tinggi itu pasti perlu waktu lama karena harus melihat kaitan konsep-konsep gitu yang bisa jadi ya lama gitu ya, bukan masalah menghitungnya yang lama, tapi lama di ini terkaitnya ke konsep apa seperti itu ya. Tapi di sini yang saya yang panitia sodorkan soalnya itu tidak sampai terlalu C4, C5, C6. Jadi lebih cenderung ke ya karena melihat waktu juga. Kalau melihat waktu juga jadi pemahaman dan aplikasi lebih ke situ, tetapi dikaitkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, di mana di situ diperlukan pemikiran logisnya itu ketika menangkap situasi yang diberikan itu maksudnya kemana, itu yang lebih diperlukan Pak. Jadi kalau sampai ke seperti soal-soal olimpiade tentu saja tidak, karena kalau soal-soal olimpiade penalaran tingkat tinggi itu pasti perlu waktu lama. Ini hanya 2 menit, jadi walau penalaran di sini ditekankan ke bisa menangkap maksud soal, tetapi soalnya sendiri tidak terlalu memerlukan koneksinya yang kemana-mana gitu ya Pak ya, tidak konsep yang terkaitnya tidak terlalu jauh gitu, dan memang ini soal-soal cerita matematik, tetapi mudah ditangkap gitulah situasi yang diberikan tersebut. Jadi tidak seperti soal olimpiade yang wah itu berpikirnya juga sangat lama ya. Melihat kaitannya maksudnya itu kemana juga itu sangat lama. Ini tidak terlalu seperti itu Pak. Tetapi bukan soal-soal yang juga terlalu menekankan kemampuan berhitung yang sangat terampil. Ini karena masalah ya tidak sampai ada perhitungan yang rumit begitu Pak, aritmetika atau aljabarnya seperti itu barangkali. Seperti itu Pak. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Berarti pertama mungkin ya pemahaman dan sifatnya kontekstual Bu ya. Kontekstual ya, walaupun ada beberapa soal yang tidak terlalu soal cerita matematik, tapi ya di situ penalaran juga memang harus ada sih Pak ya. Terima kasih Ibu atas terima kasih, penjelasannya. sama-sama Pak. Yang tadi yang whiteboard bisa dipakai ini ya, kotretan juga ya? Atau hanya untuk jawaban aja? Untuk whiteboard, Bapak bisa dipakai juga untuk kotretan. Jadi ketika soal dibacakan, peserta boleh mengerjakan dan mengotret di whiteboard. Ketika sudah selesai mengerjakan gitu, bisa dihapus kotretannya, langsung diganti sama jawaban yang dipilih oleh peserta. Begitu Pak. Oh, bisa juga di bawah kotretannya Bapak. Jadi jawaban siswa itu jawaban peserta itu bisa di bawah kotretan yang telah dikerjakan oleh peserta. Izin Pak Panitia, mohon maaf. Iya, mungkin Maksudnya masih terkait ketika waktu terkait pengerjaan yang ini. Boleh bawa kertas-kertas lain untuk kotretan tidak? Kalau
papan itu tidak cukup untuk motret gitu. Boleh tidak siswa membawa kertas-kertas kosong atau disediakan oleh panitia kertas-kertas kosong untuk motret begitu. Mohon maaf, mau meralat dulu yang soal kotretan. Jadi peserta itu dipersilahkan untuk mengerjakan soal setelah soal dibacakan dan dipersilahkan oleh pembaca soal untuk mengerjakan soal. Jadi peserta boleh memotret di papan whiteboard yang disediakan. Ya emang papannya itu emang disediakan untuk mengerjakan soalnya, untuk memotret. Kemudian jawabannya bisa disimpan di bawah potretannya secara jelas, terpampang. Kemudian untuk potretan, untuk kertas, dari panitia kami tidak menyediakan dan juga tidak diperbolehkan membawa kertas dari luar. Begitu, Ibu. Ya, jadi ini apa namanya? Nama lagi nih. Ya, bentar. Apa namanya? Ukuran whiteboard itu kan A4 ya. Terus soalnya satu babak itu 5 soal. Betul. Terus kalau ada kotretan, berarti kan misalkan siswa kita mengerjakan kotretan, di bawahnya jawaban. Nggak satu-satu kan ya, 5 soal dulu lah, nggak langsung diperiksa satu-satu ya. Saya kira nggak cukup ya ruang apa namanya whiteboard A4 ya untuk 5 soal ditambah kotretan. Mungkin ada solusinya lah. Mungkin saya belum kebayang ya. Terima kasih. Untuk itu, Pak, setiap babak kan ada 5 soal ya. Jadi setiap satu soal peserta kan mengerjakan, kemudian mencantumkan jawaban. Untuk soal selanjutnya, peserta menghapus dulu jawaban sebelumnya. Jadi papannya akan bersih gitu, Pak, sebelum dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi sistemnya begini, Pak. Setelah pembacaan soal, terus dipersilahkan mengerjakan soal peserta itu, kemudian menuliskan jawaban, kemudian akan si papan itu ketika sudah menuliskan jawaban peserta disimpan di balik, kemudian akan dipersilakan untuk diangkat, kemudian sebelum diangkat itu dijelaskan dulu pembahasan soalnya, kemudian diberikan jawaban soalnya, kemudian peserta disilahkan untuk mengangkat jawaban, kemudian dicek apakah jawaban peserta itu benar atau salah. Ya, setelah itu kan lanjut ke pertanyaan berikutnya, ya, yang hasil dari kotretan dan jawaban peserta itu sama pesertanya dihapus mandiri gitu, Pak, pakai penghapus. Jadi keadaan whiteboard untuk pertanyaan sebelumnya sudah bersih gitu, Pak. Oke, terima kasih, jelas, saya kira jelas sekali ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Arya Maulana Ramadan, saya bacakan kembali ya. Setiap babak ada beberapa soal, seperti yang sudah dijelaskan pas ketentuan perlombaan, bahwa setiap babak itu terdiri dari 5 soal. Jadi babak ulangan harian, babak ulangan tengah semester, babak ulangan akhir semester, babak ujian nasional, serta babak tambahan, semuanya berjumlah 5 soal pilihan ganda. Begitu. Cukup jelas mungkin ya untuk pertanyaan Arya Maulana Ramadan. Berikutnya pertanyaan dari Elika. Untuk pertanyaan dari Elika, saya bacakan kembali. Kak, maaf, apakah pilihan bantuan itu dikasih 1 kali kesempatan, maksudnya 1 kali setiap babak, atau hanya 1 kali aja sepanjang perlombaan? Untuk pilihan bantuan yang 50-50 dan clue,
itu hanya ada di babak ulangan akhir semester. Jadi tidak ada pilihan bantuan selain di babak ulangan akhir semester. Itu pun untuk babak ulangan akhir semester, pilihan bantuannya hanya bisa dipakai 1 kali. Jadi dari 2 pilihan bantuan itu, peserta dapat memilih 1 saja pilihan bantuan jawaban untuk soal yang mana saja yang peserta mau. Apakah cukup jelas untuk Elika dari SMAN Komo? Untuk yang lebih jelasnya sih nanti akan ada sesi simulasi soal, jadi bisa dilihat bagaimana sistem pilihan bantuan dari 50-50 sama clue-nya juga. Mungkin untuk pertanyaan sudah semuanya terjawab. Saya persilakan kembali ke pembawa acara. Baik, terima kasih Ahmad Tauji. Untuk sesi tanya jawab kami tutup. Acara selanjutnya yaitu simulasi contoh soal yang akan dipaparkan oleh Saudari Nurhajar Ibrahim dan Anissa Hardianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Hardianti dan rekan saya Nurhajar Ibrahim akan mensimulasikan teknik perlombaan pada hari pelaksanaan. Sebelumnya, diingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk menyiapkan alat tulis yang telah diberitahukan oleh panitia sebelum hari pelaksanaan technical meeting, yaitu kertas HPS dan spidol atau alat tulis yang tersedia. Sedangkan untuk hari pelaksanaan perlombaan, peserta diharapkan membawa spidol warna hitam yang tidak permanen atau dapat dihapus sekaligus membawa penghapus spidol. Waktu pengerjaan soal yaitu 2 menit setelah soal dibacakan. Kecuali babak ujian nasional hanya 1 menit 30 detik. Pada saat pembacaan soal, peserta diharapkan untuk menyimak soal terlebih dahulu. Ketika pembaca soal menginstruksikan waktu untuk menjawab soal, ketika instruksi waktu habis, peserta menyimpan papan jawaban secara terbalik, dan untuk selanjutnya, peserta mengikuti instruksi dari pembaca soal. Pada saat simulasi soal, bagi peserta yang ingin mencoba menjawab soal yang diberikan pada saat simulasi, dapat menekan fitur raise hand. Baiklah, mari kita masuk ke tahap simulasi dan pembacaan soal yang akan dibacakan oleh Nurhajar Ibrahim. Untuk operator bisa di next slide. Soal nomor 1. Soal ini mengenai materi trigonometri. Suatu hari, Rama mengamati sebuah jam dinding berbentuk lingkaran. Pada pengamatan pertama, jarum pendek pada jam dinding tersebut menuju tepat ke angka 2. Tepat 15 menit kemudian, ia mengamati jam menunjuk ke angka 7. Berapakah sudut yang dibentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang pada jam dinding tersebut saat pengamatan pertama?
A. 30 derajat, B. 60 derajat, C. 90 derajat, D. 120 derajat. Waktu untuk menjawab soal dimulai. Untuk peserta yang mencoret layar bisa dihapus. Baiklah, waktu habis. Untuk seluruh peserta, silakan menyimpan jawabannya secara terbalik. Dan untuk peserta yang ingin memaparkan hasil pengerjaannya, silakan menekan tombol raise hand. Untuk peserta yang akan memaparkan jawaban dari nomor 1, silakan tekan yang ada di reaction. Karena tidak ada, mungkin kita langsung saja ke pembahasan. Pembahasan dari soal ini, jika jarum panjang pada pengamatan kedua berada pada angka 7, maka boleh dikembalikan dulu, operator. Silakan kepada Bu Risma untuk memaparkan hasil jawabannya. Silakan kepada Ibu Risma Paramita untuk memaparkan hasil pengajarnya.
Jawabannya 60, Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bisa di next slide. Berikut adalah pembahasan untuk soal nomor 1. Jika jarum panjang pada pengamatan kedua berada pada angka 7, maka 15 menit sebelumnya jarum panjang tersebut menuju ke angka 4. Karena jarum pendek menuju ke angka 2 dan jarum panjang menuju ke angka 4, maka sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Baik, untuk peserta yang lain, angkat papan jawabannya sekarang dan perlihatkan pada layar. Kepada peserta dipersilakan untuk menurunkan papan dan menghapus jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Soal ini mengenai materi statistika. Perhatikan diagram di samping. Berikut adalah data jumlah siswa kelas 9 selama 5 tahun pelajaran, yang dikelompokkan sesuai dengan jenis kelamin, di mana jumlah siswa laki-laki dipresentasikan dengan diagram berwarna putih, sedangkan jumlah siswa perempuan dipresentasikan dengan diagram berwarna abu-abu. Tentukan selisih rata-rata antara jumlah siswa perempuan dan laki-laki selama 5 tahun. A. 20, B. 15, C. 10, D. 25. Waktu untuk menjawab soal dimulai.
Baiklah, waktu habis. Untuk seluruh peserta, silakan menyimpan jawabannya secara terbalik. Dan untuk peserta yang ingin memaparkan hasil pengerjaannya, silakan menekan fitur raise hand. Silakan kepada peserta Febriana untuk memaparkan jawabannya. Boleh disebutkan dan dijelaskan hasil pengerjaannya? Ya baik, dalam pengerjaan ini jumlah laki-laki atau pria adalah 850, sedangkan jumlah perempuannya adalah 750. Maka selisih rata-rata antara jumlah siswa perempuan dan laki-laki adalah 850 dikurang 750. Karena dalam selama 5 tahun maka hasilnya 100. 100 dibagi 5 tahun atau 100 dibagi 5 sama dengan 20. Baik, terima kasih atas jawabannya. Next slide. Berikut adalah pembahasan untuk soal nomor 2. Seperti yang tadi telah dijelaskan, jawabannya benar, yaitu 20. Jadi jawaban yang benar adalah A. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada babak ulangan akhir semester, panitia menyediakan 2 opsi bantuan yang hanya dapat dipilih 1 oleh peserta. Pilihan bantuan yang tersedia terdiri dari 50-50 dan clue. Setiap peserta mempunyai kesempatan untuk menggunakan atau tidak pilihan bantuan yang disediakan oleh panitia. Setiap peserta hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk menggunakan pilihan bantuan pada soal keberapapun yang akan dipilih. Sebelum pembacaan soal pada babak ini, panitia akan menawarkan bantuan terlebih dahulu kepada peserta. Kemudian, bagi peserta yang akan menggunakan opsi bantuan, dipersilahkan untuk mengacungkan tangan. Contoh soal 50-50. Untuk peserta yang memilih untuk peserta yang memilih opsi 50-50 pada hari pelaksanaan akan diperlihatkan secari kertas dari tim pengawas yang berisikan 2 jawaban. Berikut contoh soalnya. Contoh soal nomor 1. Ulangan akhir semester. Soal ini mengenai trigonometri. Amir berbaring memandang puncak sebuah pohon dengan sudut elevasi 30 derajat. Dan Beni berada 6 meter tepat di depan Amir. Jika tinggi pohon tersebut 10 meter, jarak Beni terhadap pohon tersebut adalah A. 5 akar 3 kurang 6 meter, B. 2 akar 3 meter, C. 6 tambah akar 3 meter, D. 10 akar 3 kurang 6 meter. Waktu untuk menjawab soal dimulai. Mohon maaf, untuk opsi bantuan 50-50 pada soal ini adalah C atau D.
Baiklah, waktu habis. Untuk seluruh peserta, silakan menyimpan jawabannya secara terbalik. Dan untuk peserta yang ingin memaparkan hasil pengerjaannya, silakan menekan fitur raise hand. Silakan kepada peserta yang ingin memaparkan hasil pengerjaannya. Baik, silakan kepada peserta Muhammad Reza untuk memaparkan hasil jawabannya. Jawabannya, Dek. Baik, kita lanjut ke slide pembahasan. Terima kasih atas jawabannya. Berikut adalah pembahasan untuk soal nomor 1 UAS, dan jawaban tadi benar. Jawabannya D, yaitu 10 akar 3 kurang 6 meter. Untuk peserta yang memilih opsi pada hari pelaksana. Mohon maaf, untuk peserta yang memilih opsi clue pada hari pelaksanaan akan diperlihatkan secari kertas dari tim pengawas yang berupa petunjuk untuk membantu pengerjaan soal. Berikut contoh soalnya. Soal nomor 2, ulangan akhir semester, maaf. Soal ini mengenai bangun ruang. Tangki air berbentuk tabung telah terisi 400 cm kubik. Akan diisi air secara konstan 200 cm kubik per detik. Jika diameter tabung tersebut adalah 140 cm, waktu yang diperlukan agar air mencapai ketinggian 20 cm adalah, clue pada soal ini adalah D sama dengan V per T. Dengan D menunjukkan debit air, V menunjukkan volume tangki, dan T menunjukkan tinggi tangki. Waktu untuk menjawab soal dimulai.
Baiklah, waktu habis. Untuk seluruh peserta, silakan menyimpan jawabannya secara terbalik. Dan untuk peserta yang ingin memaparkan hasil pengerjaannya, silakan menekan fitur raise hand. Sekali lagi, untuk peserta yang ingin memaparkan hasil pengerjaannya, silakan menekan fitur raise hand. Karena tidak ada yang ingin memaparkan hasil pengerjaannya, mari kita langsung ke slide pembahasan. Berikut adalah pembahasan untuk soal nomor 2 babak UAS. Diketahui D sama dengan 140 cm, maka jari-jari atau R sama dengan 70 cm. Dan T sama dengan 20 cm. Volume tabung tersebut adalah diketahui 308.000 cm kubik. Volume air yang harus ditambahkan yaitu 307.600. Karena diketahui debit sama dengan 200 cm kubik per detik, maka diperoleh T sama dengan 1538 detik, sama dengan 25 menit 38 detik. Jadi, lama waktu yang diperlukan agar air mencapai ketinggian 20 cm adalah 25 menit 38 detik. Dan jawaban yang benar adalah B. Sekian simulasi dan pemaparan teknis perlombaan ranking 1 matematika. Semoga dapat dipahami oleh rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nur Hajar dan Anissa yang telah memaparkan simulasi contoh soal. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Seluruh peserta diharapkan mengaktifkan kamera. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama, fotonya formal dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Komarudin. Padanya saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi nikmah ya rabbana walakal hamdu walakal syukru Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalin wal akhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Komarudin yang telah memimpin doa. Baiklah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Saya Alfira Siti Mutmainah selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas partisipasinya pada kegiatan technical meeting kali ini. Kami juga selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada media partner, yaitu Jebol Undangan, Inimah.com Sumedang, dan Media.partner. Kami selaku panitia mohon maaf apabila pelaksanaan technical meeting kali ini dilaksanakan secara daring. Saya pribadi sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena yang salah berasal dari saya dan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.